Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah keluarga pada malam hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang Sumber nafas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati, kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman dan berdoa, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan bacaan Alkitab dari Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-23. Injil Matius 13 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-23. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih mengucap syukur di sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh merasakan berkat kasih setia-Mu, penyertaan Tuhan. Tuhan juga yang boleh mengumpulkan setiap kami dari rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji-muji nama-Mu, dan sebentar akan membaca sekaligus merenungkan sebagian keindahan daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan bukan hanya berdiam,
melainkan juga berkarya dalam hati setiap kami, bahkan juga hamba yang sebentar akan menyampaikan khotbah dengan segala kelemahan dan kekurangan hamba, sehingga kami betul-betul memahami setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan terhadap setiap kami, bahkan juga melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarkannya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Walaupun saya tidak mendengar sapaan dari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan secara langsung, tapi saya terus berharap kita semua dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu, pembacaan Alkitab pada hari ini, khususnya keseluruhan dari pasal 13 dalam Injil Matius, ini menceritakan tentang usaha Yesus, usaha Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang tentang kerajaan Allah. Nah yang menarik adalah ketika Yesus menjelaskan kerajaan Allah tersebut dengan menggunakan berbagai perumpamaan. Tidak mudah Bapak Ibu dalam memahami perumpamaan ini, atau juga mungkin dalam memahami kerajaan Allah itu sendiri. Bahkan kalau kita baca pada ayat yang ke-10, para murid menanyakan kembali kepada Yesus, apa maksud perumpamaan ini? Kerajaan Allah seperti sebuah rahasia ilahi yang sulit dijelaskan atau sulit dipahami oleh manusia. Nah Bapak Ibu, apa itu perumpamaan? Kenapa perumpamaan dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah? Atau kenapa Yesus senang sekali menggunakan perumpamaan-perumpamaan dalam khotbah pengajaran? Dalam bahasa Yunani Bapak Ibu disebutkan sebagai parabole, yang artinya adalah menyejajarkan hal untuk diperbandingkan, atau bisa kita pahami juga dengan usaha untuk menjelaskan menggunakan hal-hal yang biasanya terjadi di lingkungan sekitar atau dalam konteks yang ada pada saat itu, sehingga menjadi mudah untuk dipahami. Jadi kalau hari Minggu kemarin saya bersama dengan adik-adik teruna belajar tentang garam dunia dan terang dunia. Kenapa Tuhan Yesus pakai kata garam dan terang? Karena garam adalah hal yang bermanfaat
Jadi mau bilang kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Kenapa garam yang dipilih? Karena garam yang mudah ditemukan dalam kehidupan keseharian. Garam mudah untuk ditemukan, sering kali kita lihat, kita tahu rasanya, kita tahu manfaatnya. Begitu juga dengan mudah Tuhan Yesus menjelaskan kita harus menjadi pribadi yang bermanfaat dengan menarik contoh garam. Itu perumpamaan Bapak Ibu. Nah, dalam pembacaan kita pada hari ini, khususnya ayat 16 sampai dengan 23 yang seharusnya kita baca dari ayat yang pertama, kerajaan Allah, Tuhan Yesus jelaskan seperti selayaknya seorang penabur. Nah, bagaimana Bapak Ibu cara memahami perumpamaan tersebut? Kenapa Tuhan Yesus menggunakan seorang penabur dalam menjelaskan tentang kerajaan Allah? Bapak Ibu, dalam konteks orang Israel, pada saat itu, hal-hal yang berhubungan dengan berkebun bukanlah hal yang asing. Bahkan bisa dikatakan bahwa bertani merupakan salah satu mata pencaharian yang ada pada saat itu. Bahkan mata pencaharian utama. Nah, sekarang apa yang dikerjakan petani dalam proses menabur? Mereka menabur benih. Jadi setelah tanah digali, dicangkul, para petani menaburkan benih. Nah, benih-benih ini yang kemudian nanti akan tumbuh menjadi berbagai jenis tanaman sayuran dan buah. Tergantung dari benih apa yang ditabur. Kalau benihnya biji sesawi, sesawi yang tumbuh. Kalau misalnya buah anggur atau bibit-bibit lain, buah-buah tertentu juga yang tumbuh. Yang menjadi soal Bapak Ibu, yang juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini adalah kenyataannya tidak semua benih mengalami proses pertumbuhan yang sama. Ada yang tumbuh, ada yang enggak. Ada yang hasilnya bagus, ada yang hasilnya tidak bagus. Ada hal-hal yang mempengaruhi proses pertumbuhan benih-benih ini. Apa yang mempengaruhi Bapak Ibu? Atau mungkin apa yang membuat benih ini gagal tumbuh atau menghasilkan buah yang buruk dan lain sebagainya? Hama, seperti contohnya burung, bibit baru ditebar dimakan oleh burung. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Tanah yang kering, tanah yang ditumbuhi oleh semak berduri dan lain sebagainya. Namun yang pasti adalah buah yang tumbuh dengan baik atau tanaman yang menghasilkan buah yang baik adalah tanah yang tadinya ditabur, maksud saya adalah benih yang jatuh pada tanah yang baik atau yang subur. Jadi kalau benih itu jatuh pada tanah yang memang baik untuk ditanam atau kondisinya subur, pasti membuahkan hasil yang baik. Nah, apa yang mau dijelaskan Yesus Bapak Ibu berdasarkan perumpamaan ini? Pada saat itu Bapak Ibu ada dua pemahaman umum di tengah masyarakat soal kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah dipahami sebagai pemerintahan Allah. Dalam pemahaman ini ada raja yang dinantikan oleh orang Israel. Ada raja yang diharapkan kedatangannya, yang juga diharapkan akan membalikan kondisi kehidupan pada saat itu, terkhusus untuk mengalahkan atau melenyapkan Romawi yang menguasai Israel. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kerajaan Allah maksudnya pasti ada raja nih nanti yang memimpin, mewakili kerajaan Allah, yang membuat kondisi kehidupan orang-orang Israel pada saat itu berubah. Kalau pada saat itu merasa Romawi menjajah mereka, ya Romawi lenyap dan kemudian Israel merdeka, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, kerajaan Allah dipahami secara eskatologis dan rohani. Nah, ini berangkat dari pengalaman kehidupan bangsa Israel Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang kerajaan Allah, kalau dibilang Allah adalah yang maha besar, artinya Allah adalah raja dari segala raja. Raja yang duniawi sifatnya hanya mewakilkan. Dan keberhasilan seorang raja di dunia tergantung dari bagaimana ia menjalin relasi dengan Allah, sang raja dari segala raja. Jadi Bapak Ibu, menurut pengalaman bangsa Israel, kalau seorang raja berpaling dari Allah,
pasti masa jabatannya berantakan. Tapi kalau seorang raja menjalin hubungan relasi yang baik bersama dengan Allah, maka berjayalah bangsa yang dipimpin oleh raja itu. Nah Bapak Ibu, namun ternyata Tuhan Yesus berdasarkan perumpamaan ini bukan sekedar mau menjelaskan bentuk dari kerajaan Allah yang ingin dipahami oleh orang Israel secara benar, melainkan juga proses dalam penantian sehingga kita atau Israel turut mengalami pemerintahan Allah itu sendiri. Jika kerajaan Allah Bapak Ibu dijelaskan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang penabur dan benihnya adalah pemerintahannya, kemudian kita atau Israel adalah media yang ditaburkan, maka upaya kita, maka upaya umat supaya benih itu bertumbuh dengan baik, upaya kita supaya memahami pemerintahan dan turut ambil bagian mungkin dalam pemerintahan itu sendiri, bersihkanlah tanahnya, bajak tanahnya, kasih pupuk supaya subur, pasang pagar atau pengalih supaya hama tidak diganggu. Jika sebagai pengikut Kristus kerajaan Allah itu kita pahami bahwa Yesus adalah Raja, kemudian persiapkanlah diri dengan sebaik mungkin. Pasang telinga terhadap pengajaran, pasang hati terhadap pengajaran, jauhi perbuatan dosa, renungkan dan lakukan firman Tuhan, lakukan apa yang baik dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian, kerajaan Allah kita pahami. Dengan demikian kita siap untuk hidup dalam pemerintahan Allah. Kita alami keselamatan. Jadi Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan kita pahami. Nah kemudian apa yang dapat kita bawa pulang bersama sebagai perenungan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saya teringat pesan dari seorang pendeta ketika saya melakukan kegiatan magang di Samarinda. Ketika pada saat itu Bapak Ibu, saya meragukan diri saya sendiri dalam khotbah pengajaran pelayanan anak. Saya takut anak-anak gak paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya takut metode apa yang saya pakai membosankan dan membuat mereka kehilangan fokus dan lain sebagainya. Nah pesan yang saya terima dari pendeta ini Bapak Ibu adalah, intinya firman Tuhan ini udah ditabur. Dan terkadang memang tidak semua jatuh di tempat yang tepat. Kadang jatuh di batu-batu, kadang jatuh di tanah yang kering, ada juga yang kemungkinan tertiup angin dan lain sebagainya. Tapi itu adalah hal yang wajar untuk dialami oleh seorang penabur. Yang penting sudah berusaha sebaik mungkin untuk menabur. Namun firman Tuhan Bapak Ibu pada hari ini memberikan pesan dari sudut pandang yang berbeda. Bukan soal penaburnya, tapi soal kitanya, tanahnya Bapak Ibu. 4 kondisi yang dijelaskan oleh Yesus soal lokasi benih ditaburkan, tanah berbatu, pinggir jalan, tanah kering dimakan burung dan lain sebagainya, kita pahami juga sebagai 4 golongan orang yang menerima dan hidup di dalam Kristus. Ada yang rawan hama, dimakan burung dan lain sebagainya. Ada yang berbatu tadi, ada juga yang ditumbuhi oleh semak belukar. Dan semua golongan ini baru saya sebut 3 ya Bapak Ibu. Ketiga golongan ini sifatnya hanya sesaat. Bahkan jika berbicara soal iman, mereka mudah sekali digoyahkan karena kondisi-kondisi yang membuat mereka rentan untuk jatuh. Nah marilah berpikir Bapak Ibu untuk menjadi tanah yang keempat, yang kondisinya baik, menjadi tanah yang siap untuk menerima dan menjadi wadah bagi pertumbuhan benih. Persiapkanlah diri dan jadikanlah kehidupan sebaik mungkin dengan senantiasa mengharapkan benih-benih firman Tuhan ditabur dan kemudian tumbuh dalam kehidupan. Dengan demikian Bapak Ibu, dengan menjadi tanah yang baik, hidup kita dikuasai oleh pemerintahan Allah. Dengan demikian hidup kita diselamatkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.
hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Ku rindukan Engkau, bagiku melebihi apapun. Sukacitaku penuhi Kau, puaskan jiwaku. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang baik yang boleh kami alami di tengah-tengah kehidupan. Suka duka Tuhan biarkan terjadi untuk menguatkan, menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang lebih kuat, lebih lagi mendekatkan dan mengandalkan kuasa Tuhan dalam menjalani kehidupan. Di dalamnya bahkan kami juga boleh melihat, merasakan berkat, penyertaan, makanan, minuman, kesehatan, semangat, kehadiran orang-orang di sekitar kami yang boleh mewarnai dan menopang kehidupan kami. Tuhan sayang kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun Bapa untuk setiap kekurangan, kesalahan, perbuatan, pikiran, perkataan kami yang seringkali menyakiti hati-Mu maupun hati sesama kami manusia. Dan ketika Tuhan kami memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tuntun kami, bimbing kami Bapa, agar kehidupan kami boleh kembali layak di hadapan-Mu, bukan hanya layak untuk menerima menikmati berkat-Mu, tapi juga layak untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh terjadi pada malam hari ini Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali menyapa kehidupan setiap kami. Allah Bapa yang Maha Baik, secara khusus pada malam hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang boleh menghadirkan diri di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengenal setiap kami, Tuhan mendengar setiap seruan kami dalam doa-doa yang kami panjatkan setiap hari. Kami mohon Tuhan hikmat serta kebijaksanaan Tuhan terus terjadi, menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini, menuntun kami dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, anak-anak di tengah-tengah keluarga, sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, sebagai siapapun kami Tuhan, dimanapun kami berada, bukan menjadi batu sandungan, melainkan boleh menjadi garam dunia dan terang dunia, boleh membawa damai, sejahtera, sukacita bagi banyak orang, jadi berkat dimanapun kami berada. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap kami, baik kami sendiri, saudara kami, anggota keluarga kami, siapapun mereka Tuhan sekalipun, yang pada saat ini mengalami sakit, kelemahan tubuh atau dalam proses pemulihan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Pemulihan Tuhan kami butuhkan. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati makanan minuman, Tuhan berkati obat-obatan yang boleh masuk ke dalam tubuh, Tuhan berkati tangan-tangan siapa saja yang boleh merawat pada saat ini, menjadi sumber kekuatan yang baru. Biar kami boleh memuji nama Tuhan terus atas kesembuhan yang kami alami. Kembali pulang berkumpul bersama keluarga, kembali melangsungkan aktivitas pekerjaan, bahkan juga pelayanan kami tengah-tengah kehidupan. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Peniel Palembang, dalam segala pelayanan program yang boleh berlangsung. Kami berdoa untuk setiap orang yang boleh ambil bagian dalam tugas panggilan pelayanan. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Inyoman Jepun beserta dengan keluarga. Kami berdoa untuk presbiter. Kami berdoa untuk tim IT. Kami berdoa untuk pegawai-pegawai gereja,
setiap kami Tuhan yang Tuhan boleh percayakan Tuhan pakai dalam pelayanan ini. Berikan kami kesehatan, sukacita, kreativitas. Tidak pernah henti-hentinya kami berlelah Tuhan untuk memikirkan apa yang terbaik bagi pelayanan jemaat, bagi kemuliaan dan kemuliaan kehormatan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini seru hati kami, bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus berharap dan percaya mujizat Tuhan terjadi dengan segala upaya baik yang boleh kami lakukan. Kami boleh terus berharap menantikan COVID-19 segera berlalu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur pasal 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Memberi persembahan.
Jemaat, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan namamu di dunia. Dalam namamu ya Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, masih dengan tetap bangkit berdiri, kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing dan laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang jasa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya.